warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Apa kabar insan pegadaian di seluruh Indonesia? Pastinya luar biasa dan tentu saja dengan harapan bahwa kita semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di unit kerja kita masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Untuk membuka podcast episode kali ini, saya kasih pantun dulu ya. Kirim surat pakai tanda tangan. Jangan lupa beli perangko. Yuk kita cegah kecurangan. Salam sadar risiko. Selamat datang dalam acara podcast Kanwil 5 Manado. Dan perkenalkan saya Priscilla yang akan menjadi host dalam podcast episode kali ini. Podcast ini merupakan program dari Ganyang Fraud sebagai implementasi dan juga media edukasi bagi seluruh insan pegadaian untuk bisa mendapatkan informasi juga pengetahuan bagaimana kita dapat mencegah tindakan fraud di unit kerja kita masing-masing. Dan untuk podcast kali ini kita akan mengangkat tema yaitu lawan. Nah, pasti insan pegadaian penasaran dong, apa sih yang dimaksud dengan lawan? Kali ini kita akan kupas tuntas tentang bagaimana menyikapi dengan bijaksana manakala terdapat insan pegadaian yang mengajak untuk melakukan tindakan kecurangan. Nah, sebagai insan pegadaian yang baik, kita harus bisa membedakan mana yang dimaksud dengan mengikuti perintah atasan sesuai dengan kepatutan dan mana yang perintah yang merupakan tidak patut. Nah, dalam tema kali ini, kita berharap bahwa sesuai dengan implementasi dari budaya akhlak yaitu loyal. Dalam budaya akhlak kita sebagai karyawan pegadaian harus patuh terhadap perintah pimpinan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perusahaan. Sehingga perlu dibangun sebuah kesadaran untuk kita bersikap bijak terhadap perintah atasan yang menyalahi ketentuan agar tidak berdampak buruk bagi seluruh insan pegadaian. Untuk tema kita kali ini, saya punya seorang narasumber yang luar biasa. Ada yang tahu? Saya coba kasih clue-nya ya. Beliau ini bisa dikatakan sebagai wanita tangguh, cantik, tapi juga tegas dalam bertindak. Beliau merupakan lead dari seluruh Satuan Pengawas Intern Kanwil 5 Manado, dan beliau juga memiliki tugas utama yaitu mengawal seluruh insan pegadaian Kanwil 5 Manado untuk tetap bekerja sesuai dengan SOP. Langsung saja saya perkenalkan Ibu Yesi Yasmini. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Pris. Baik, suatu kehormatan buat kami Ibu bisa bergabung di podcast kali ini. Dan bersama-sama kita akan membahas tentang tema fraud. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Mbak Pris, luar biasa. Oke, luar biasa ya. Sebagaimana narasumber saya kali ini yang sudah luar biasa, kami berharap bahwa insan pegadaian juga yang menyaksikan podcast kami 5 Manado dalam keadaan yang luar biasa. Nah, terkait dengan tema kita pada episode kali ini Bu, lawan ya Bu. Nah, mungkin banyak insan pegadaian di luar sana yang belum mengerti bahwa apa sih tindak kecurangan itu. Masih banyak yang menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sesuatu hal yang biasa atau sudah lumrah gitu. Terkait ini kira-kira sebagai kepala audit intern yang berada di Kanwil 5 Manado, gimana sih Bu mendefinisikan fraud atau tindakan kecurangan dari sisi aturan perusahaan? Silakan. Jadi Mbak Pris, kalau definisi fraud sesuai dengan ketentuan, fraud itu adalah tindakan ilegal yang dicirikan dengan penipuan, penyembunyian, atau hal apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang merugikan perusahaan dan menguntungkan diri sendiri. Oke, jadi intinya segala sesuatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri ya Bu. Itu yang dikategorikan sebagai tindakan kecurangan. Nah, kemudian sebagai kepala audit intern, dalam pengalaman Ibu menjalankan tugas setiap hari, apakah yang paling banyak kasus fraud terjadi di Kanwil 5 Manado sendiri secara khususnya? Oke. Jadi secara umum dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, jenis kasus yang paling banyak terjadi di Kanwil 5 Manado itu ada 3. Yang pertama penyalahgunaan uang kas, yang kedua penyalahgunaan barang jaminan, dan yang ketiga penyalahgunaan anggaran. Oke, ada 3 hal itu yang sering sekali terjadi di Kanwil Manado khususnya. Dan
hari ini Bu, kita telah memasuki bulan Desember, bulan terakhir di penghujung tahun. Biasanya di akhir tahun seperti ini banyak insan pegadaian yang berlomba-lomba untuk mencapai target KPI di unit kerja kita masing-masing. Dan terkadang ada beberapa tindakan kita yang dianggap telah sedikit keluar dari SOP yang ada. Nah, kira-kira seperti itu, apakah pendapat Ibu terkait kondisi ini, Bu? Jadi pertama-tama kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai pencapaian KPI. Yang pertama, KPI itu bersifat mandatori atau wajib bagi seluruh insan pegadaian. Jadi tidak terkecuali di seluruh outlet. Yang kedua, pencapaian KPI wajib dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, belakangan ini ada pergeseran persepsi mengenai fraud. Jadi teman-teman yang ada di outlet itu mempersepsikan bahwa fraud itu adalah apabila mengambil uang atau mengambil barang jaminan yang ada di outlet. Sementara untuk pencapaian KPI yang tidak sesuai ketentuan itu juga bagian dari fraud. Jadi bagian mana yang kita sebut sebagai fraud pada pencapaian KPI itu? Yaitu apabila KPI yang disampaikan atau dilaporkan kepada manajemen itu adalah KPI yang tidak bersifat real. Ya, jadi KPI itu kan berdampak pada beberapa hal ya. Yang pertama, performance level individu atau unit kerja. Yang kedua, jumlah gaji yang diterima, jumlah bonus yang diterima, ataupun reward atas pencapaian KPI. Jadi contohnya apabila KPI yang ditampilkan adalah data yang real, kemudian performance levelnya berada di PL3, tapi karena data yang dia sampaikan adalah yang tidak real dari menyebabkan PL1, maka ada perusahaan mengeluarkan sejumlah uang yang seharusnya tidak dikeluarkan. Ya kan? Jadi ada selisih antara PL1 dan PL3. Itulah yang kami sebut dengan fraud. Berarti insan pegadaian harus tahu ya, tindakan fraud itu tidak terbatas hanya dalam uang juga barang ya Bu. Iya. Nah, kemudian dalam beberapa kondisi terkait kasus-kasus masih tetap dalam rangka pencapaian KPI ini Bu. Apakah ada kasus-kasus atau perbuatan tertentu yang masih bisa diberikan toleransi atau misalkan boleh nih dikasih kebijakan ya untuk tindakan seperti ini, itu gimana Bu? Saya rasa ini momennya tepat ya, pertanyaannya juga tepat. Jadi saya informasikan kepada seluruh teman-teman yang ada di outlet, kami dari SPI tidak memberikan toleransi dalam bentuk apapun terhadap pencapaian KPI yang tidak sesuai dengan ketentuan. Itu akan kami luruskan nanti ketika kami temukan di lapangan, akan kami luruskan. Baik. Berarti insan pegadaian juga harus tahu satu hal lagi, bahwa tidak ada toleransi sama sekali ya Bu terhadap tindakan kecurangan atau fraud dalam bentuk apapun. Nah, kemudian terkait dengan kasus-kasus seperti ini masih tetap dalam rangka pencapaian KPI. Bagaimana dan sejauh mana fungsi dari atasan atau pimpinan-pimpinan unit kerja, baik itu pemimpin cabang maupun deputi, dalam melakukan kontrol terhadap karyawannya sendiri? Jadi pertama yang perlu kita ketahui bahwa outlet adalah pemilik resiko dan dia berada di lini satu. Berada di lini satu yang mempunyai kewajiban melakukan pengendalian internal secara berjenjang. Jadi perusahaan sudah mengatur sedemikian rupa waskat yang harus dilakukan, baik frekuensinya maupun jenis waskatnya. Dan yang mempengaruhi pengendalian internal itu dilakukan atau tidak adalah pemahaman outlet terhadap resiko yang mungkin timbul apabila pengendalian internal tidak dilakukan. Jadi mungkin teman-teman outlet tahu bahwa pengendalian internal yang tidak memadai itu merupakan pintu masuk atau celah terjadinya fraud. Sebagian besar fraud yang terjadi itu karena kurangnya pengendalian internal atau bahkan tidak dilakukannya pengendalian internal. Kemudian yang kedua, kami dari pihak SPI itu sudah berupaya menanyakan teman-teman yang di outlet sekiranya kendala apa saja yang mereka temui di lapangan sehingga pengendalian internal itu bisa memadai, bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan. Jadi terkait
pengendalian internal ya Bu. Kembali lagi kepada pimpinan unit kerja masing-masing, tetap diharapkan untuk bisa melakukan kontrol kepada masing-masing karyawan di unit kerja. Nah, kemudian terkadang dengan hal-hal seperti ini menjadi dilema Bu. Tadi kita telah membahas tentang pimpinan unit kerja. Sekarang kita akan bahas bagaimana karyawan. Terkadang kita itu mendapatkan perintah dari atasan dalam rangka pencapaian terhadap unit kerja kita. Misalkan kita mau bantu nih outlet cabang yang masih di bawah nih, yuk kita coba bantu, tapi ada cara yang diperintahkan kepada kita yang menurut kita itu sudah tidak sesuai dengan SOP. Sebagai karyawan, kira-kira sebagai bawahan istilahnya ya Bu, bagaimana kita menyikapi perintah atasan seperti ini Bu? Jadi itu memang secara umum terjadi ya, Mbak Pris, di outlet, dan itu juga salah satu pencetus terjadinya fraud. Mungkin kalau teori fraud itu dia masuk dalam kategori tekanan atau pressure. Jadi yang bisa teman-teman lakukan di outlet adalah pertama, sampaikan secara santun kepada pemimpin cabang atau kepada deputi atau kepada pimpinan siapapun manapun bahwa instruksi yang diberikan itu tidak sesuai, bahwa akan ada resiko jika instruksi itu tetap dilakukan. Kemudian yang kedua, jika pimpinan tetap memaksa, maka pegawai atau karyawan itu memang harus memutuskan. Jadi ada dua hal yang memang harus dia lakukan. Yang pertama, dia menjalankan instruksi yang notabene dia tahu bahwa instruksi tersebut adalah salah dan mengandung konsekuensi di kemudian hari. Atau yang kedua, tidak melakukan instruksi tersebut namun dengan cara-cara yang santun, ya kan, bisa menyampaikan secara santun. Nah, sepertinya kita juga perlu membangun kesadaran untuk teman-teman di outlet. Seperti tadi yang Mbak Pris sampaikan bahwa ada dimensi akhlak ya, loyal. Jadi kita perlu memperbaiki kembali persepsi kita mengenai loyal. Jadi loyal yang dimaksud di sini adalah loyal kepada perusahaan dan pimpinan sepanjang instruksi yang diberikan itu memang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Karena sudah ada kasus yang terjadi terkait dengan perintah atau instruksi yang tidak sesuai ketentuan, dan itu melibatkan banyak orang gitu, yang bisa dikenai sanksi hanya karena perintah atau instruksi yang tidak sesuai. Baik Bu, mohon izin kalau begitu berarti rekan-rekan insan pegadaian tidak perlu takut ya Bu terhadap perintah atasan yang dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perusahaan. Dan karena izin ya Bu, kalau setahu Pris bahwa di PKB juga melindungi tentang karyawan yang diperintah atau disuruh ya Bu. Jika kita melakukannya atas tekanan atau apapun itu, kita dilindungi oleh ketentuan perusahaan. Jadi jangan takut untuk menolak dan juga jangan takut untuk melaporkan sih sebenarnya ya Bu. Iya. Baik. Nah, terakhir nih Bu, terima kasih banyak Ibu sudah bergabung bersama-sama dan bersedia menjadi narasumber. Kami sebagai insan pegadaian di seluruh wilayah Indonesia mau minta dong tips dan trik Ibu di gimana sih kita bisa menolak instruksi pimpinan, kemudian kita dapat bertanggung jawab dan tidak bersinggungan terhadap karyawan, juga semacam atasan dan bawahan. Kemudian karena tidak bisa dipungkiri bahwa nasib kami khususnya sebagai karyawan ini Bu masih tetap berada di bawah penilaian seorang atasan. Gimana Bu? Iya, jadi sejak tahun 2012 perusahaan kita menyediakan satu saluran namanya whistleblowing system. Jadi whistleblowing system ini adalah bentuk pelaporan atau aduan yang identitasnya dirahasiakan. Bahkan kami sebagai SPI pun tidak mengetahui itu berasal dari mana dan oleh siapa. Kami hanya menerima surat tugas yang isinya adalah melakukan klarifikasi ataupun investigasi untuk memastikan bahwa aduan tersebut benar atau tidak benar. Jadi ada saluran sih yang bisa kita gunakan, whistleblowing system. Oke, yang biasa kita kenal dengan singkatannya WBS ya Bu. Oke, baik, insan pegadaian di seluruh Indonesia. Jadi seperti tips dan trik yang sudah disampaikan oleh Ibu Yesi pada hari ini, ada satu saluran yang telah disiapkan, yaitu whistleblowing system yang dapat seluruh insan pegadaian gunakan. Nah, kemudian buat closing statement pada podcast episode kali ini, jadi
saya coba kupas lagi ya Bu, bahwa penjelasan Ibu Yesi tadi tentang tindakan fraud itu tidak terbatas hanya pada uang dan barang saja. Dan kemudian yang perlu insan pegadaian di seluruh Indonesia ingat bahwa tidak ada toleransi apapun terhadap semua tindakan fraud. Nah, terima kasih seluruh insan pegadaian yang telah menyaksikan podcast kita sampai dengan selesai dengan tema lawan. Dan terima kasih kepada Ibu Yesi Yasmini yang telah bersedia menjadi narasumber pada podcast Pegadaian Kaki 5 Manado edisi episode kali ini. Semoga insan pegadaian di seluruh Indonesia mendapatkan banyak insight dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Yesi Yasmini di podcast episode kali ini. Dan tak henti-hentinya kami mengajak seluruh insan pegadaian senantiasa menjaga ketulusan juga kejujuran dalam bekerja. Ingat, jaga diri kita, jaga teman kita, jaga perusahaan kita. Sampai kita berjumpa kembali dalam podcast episode selanjutnya. Salam sayang.